Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari materi kedua. Di sini nanti akan ada fungsi permintaan dan nanti fungsi penawaran. Yang pertama adalah fungsi permintaan atau demand, adalah banyaknya kuantitas barang yang diinginkan oleh pasar atau konsumen ya, pada berbagai tingkat harga. Jika suatu barang harganya naik, jadi kalau ada barang yang harganya semakin tinggi, maka kuantitas yang diinginkan pasar atau konsumen ini semakin turun. Kalau apa harganya selangit, ya nanti permintaannya akan turun. Sebaliknya, kalau harganya murah atau harganya turun, maka kuantitas yang diinginkan pasar semakin naik. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang harganya murah, itu banyak peminatnya ya, atau kuantitas yang diinginkan naik. Nah, fungsi permintaan ini merupakan fungsi linear. Fungsi linear sudah diterangkan di video sebelumnya. Ini yang menggambarkan antara harga barang atau price, nanti kita pakai istilah P, pada sumbu vertikal. Sumbu vertikal ini berarti sumbu Y ya, sumbu Y kalau materi kemarin. Dan kuantitas barang atau quantity atau Q atau key pada sumbu horizontal, sumbu X-nya, dengan perbandingan terbalik ya. Jadi fungsi permintaan ini eh, nanti akan memiliki perbandingan terbalik. Maksudnya ya tadi, kalau harganya naik maka permintaannya atau eh, kuantitasnya turun, dan kalau harganya turun kuantitasnya naik. Itu yang dimaksud dengan perbandingan terbalik. Sehingga grafik fungsi permintaan ini memiliki gradien atau kemiringan yang negatif, yaitu berupa garis lurus menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi fungsinya gini, kalau Q-nya besar maka P-nya semakin kecil. Jadi ini kalau posisi awalnya di sini P0 sama Q0, kalau P-nya naik maka Q-nya nah ini turun. Sebaliknya kalau P-nya turun maka ini titiknya di sini kuantitasnya naik. Ya, ini terlihat pada gambar 5 bahwa jika harga naik dari P0 ke P1 tadi ya yang sudah dijelaskan, kuantitasnya berkurang. Kemudian yaitu dari Q0 ke Q1. Ya, ini. Kalau naik ini mengakibatkan dari Q0 ke Q1 ini turun. Sebaliknya, kalau turun dari P0 ke P2, ini kalau P-nya turun, maka ini naik dari Q0 ke Q2. Bentuk umumnya ini dinyatakan dengan P sama dengan, ini saya taruh di bawah saja, P sama dengan A kali Q tambah B, dengan A-nya kurang dari 0 atau negatif. Tadi kan gradiennya negatif ya, atau miring ke apa? Kemiring turun ya. Kemiringannya menurun. Contohnya ini. Ada grafik fungsi permintaan P sama dengan min 0,5 Q tambah 120. Kita lihat ini materi yang sebelumnya sebenarnya. Kalau Q-nya 0, maka P-nya 120. Jadi kalau Q-nya 0, ini Q-nya ganti 0, ini jadi 0. Nah, ini 0 hilang, maka P-nya sama dengan 120. Sebaliknya kalau P-nya 0, maka Q-nya yang sama dengan 240. Jadi kalau P-nya 0, ini jadi 0. Ini pindah ruas sana sehingga nanti Q-nya sama dengan 240. Jadi melalui 0,120 dan 240,0. Kita anggap Q-nya ini sumbu X, P-nya ini sumbu Y. Ini Q-nya 0,120, Q-nya 0 di sini, ini Q-nya 240, Q-nya 0,120, 0 di sini, 120-nya di sana. Nah, begitu. Kemudian 240,0, 240 di sini, 0, ya 0-nya di sini. Ini kan 120, 0-nya turun sini. Set. Jadi titiknya di sini. Nah, dari dua titik ini dihubungkan menjadi garis atau fungsi permintaan. Jadi ini adalah gambar atau grafik fungsi permintaan P sama dengan min 0,5 Q plus 120.
Oke, berikutnya fungsi penawaran atau supply ya. Penawaran atau supply adalah banyaknya kuantitas barang yang ditawarkan produsen. Kalau tadi permintaan itu yang diinginkan konsumen. Jadi kalau penawaran kita nanti sudut pandangnya adalah produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, jadi sudut pandang dari permintaan itu konsumen, kalau sudut pandang penawaran ini dari produsen. Kalau barang harganya naik kuantitas, maka kuantitas yang ditawarkan juga ikut naik. Jadi kalau produsen itu, wah ini harganya naik nih, maka sebanyak mungkin menawarkan barang yang harganya mahal tersebut. Nah, yang ditawarkan ikut naik. Kalau harga barangnya turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga ikut turun. Ya. Berikutnya, fungsi penawaran merupakan fungsi linear, ini mirip ya, yang menggambarkan harga barang atau price atau P pada sumbu vertikal, yaitu sumbu Y ya. Kemudian dan kuantitas barang atau Q pada sumbu horizontal. Dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai ya tadi, kalau naik ikut naik, P-nya naik, Q-nya naik, P-nya turun, Q-nya turun. Jadi kalau dari P0 ke P1 ini kan turun, maka Q-nya juga dari G0 ke Q1 ikut turun. Dari P0 ke P2 ini kan naik, Q-nya juga dari G0 ke Q2 juga ikut naik. Ini ya. Nah, nanti bentuk umumnya ini C-nya P sama dengan CQ plus D, di mana C-nya harus positif. Jadi koefisien dari Q ini positif, itu untuk penawaran. Tapi kalau permintaan tadi yang A sama B, ini A-nya harus negatif. Negatif sekian Q plus sekian. Sedangkan fungsi penawaran ini berarti positif sekian Q plus sekian. Ya, C-nya harus positif. Contohnya ini, P sama dengan 2Q plus 50. Kalau Q-nya 0, P-nya 50, jelas ya. Kemudian kalau misalkan P-nya yang 0, maka Q-nya min 25. Kemudian gambarnya seperti ini. Jadi melalui 0,50, Q-nya 0, P-nya 50. 0, Q-nya 0 di sini, P-nya 50 di sana. Kemudian melalui min 25,0. Min 25 di sini, nolnya ya nolnya di sini. Jadi ke sini. Ini titik-titik ya, karena tidak mungkin negatif. Kuantitas nggak mungkin negatif. Jadi ini titik-titik arahnya ke sana. Ini adalah grafik P fungsi penawaran sama dengan 2Q plus 50. Berikutnya ini ada studi kasus yang pertama, permintaan barang pada suatu pasar ini sebanyak 75 unit pada saat harganya 150. Jadi kalau unitnya 75, maka harganya 150 dan 55 unit saat harganya 350. Jadi ini nanti akan dibuat fungsi permintaan. Sedangkan penawarannya, nah ini penawarannya sebanyak 70 unit ketika harganya 300 dan 80 unit ketika harganya 400. Ini penawarannya. Tentukan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Jadi kita lihat permintaan itu kan D ya, demand 75 dengan 150. Jadi saat Q-nya 75 kuantitasnya, maka P-nya 150. Jadi Q demand yang pertama 75, maka P demand yang pertama 150. Ini kayak sebuah titik ya, 75,150, kemudian 55,350. Nanti yang D ini, yang 2 ini menjadi fungsi permintaan. Dan nanti yang QS ini menjadi fungsi penawaran. 70, 300, dan 80, 400 gitu ya. Ini yang ditanya ini enggak. PD dan PS. Sama ya, ini seperti yang sebelumnya, fungsi untuk fungsi linear melalui dua titik. Kalau ada Y sama dengan Y2
min Y1 per X2 min X1 dikalikan X min X1 plus Y1. Ini Y-nya ganti P, Q-nya ganti X. Ini menjadi PD di mana ya? Yang A. PD2 min PD1, QD2 min QD1, QD nggak pakai 1, 2. Ini juga X-nya nggak pakai 1, 2 ya. Jadi yang ini nggak pakai 1, 2 ya. Sama, ini juga nggak pakai 1, 2. Oke, kalau ini pakai 1, 2. Min QD1 plus PD1. Tinggal masukkan saja. Tadi PD2-nya mana? PD2 min PD1. Berarti nah 350 kurangi 150. Ini 350 kurangi 150 per nih 55 kurangi 75. Ya, per 55 kurangi 75 ini. Dikali dalam kurung QD min 75. Jadi ini min 75, nanti dalam kurung plus 150. Sebenarnya boleh juga, ini kan min 75 plus 150. Boleh juga min 55 plus 350. Boleh ya. Kita pakai yang satu aja biar gampang. Ini selisihnya 200 per 20 ya. Ini 200 per 20. 200 ini dari sini. Yang atas min 20 maaf. 55 dikurangi 75 kali QD dalam kurung, ini masih dalam kurung, jadi nanti yang dioperasikan ini dulu, nanti plus 150. Ini 200 dibagi min 20 min 10 kali QD. Nah ini masing-masing yang di dalam kurung ini dikalikan, jadi min 10 kali QD min 10 QD, kemudian min 10 kali min 75, jadi plus 750. Nah, baru ditambahkan 150. Sama dengan ya 750 tambah 150, 900. Kemudian berikutnya yang kedua ya pakai yang ini. QS sama PS ya. Nanti 400 min 300 per 80 min 70. Dari ini ya, dari yang diketahui ini. Ini 300 min 400 min 300. Ini 80 min 70. Oke. Ini kali QS min 70 plus 300. Ini ingatkannya kalau ini 70 sana 300, ini 70 di sini, 300 di sana. Atau boleh 80 sama 400, sama saja nanti hasilnya. Oke, terus ini jadi 100 per 10. Ini QS min 70 sama caranya. Jadi 10 QS min 700 dari mana? Ini kan 10 dikalikan min 70, jadi min 700. Hasilnya PS-nya sama dengan 10 QS min 400. Oke. Ini materinya untuk studi kasus 1, kemudian berikutnya nanti kita akan lanjutkan ke keseimbangan pasar. Silakan dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.